Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah PKLH. Pertemuan yang kedua yaitu tentang nanti topiknya itu tentang masalah kependudukan di dunia. Nah, kita bahas bagaimana masalah-masalah yang ditimbulkan ketika misalnya jumlah kependudukan ini semakin banyak ya, baik di berbagai negara, khususnya di kita di Indonesia. Baik, hari ini Bapak menggunakan medianya yaitu menggunakan media di YouTube ya yang sudah Bapak buat video terlebih dahulu terkait dengan materi yang kedua. Nanti silahkan disimak ya dari awal sampai akhir, dan nanti ketika di akhir boleh sesi diskusi dan tanya jawab itu di grup WA grup saja. Baik, hari ini kita bahas tentang materinya tentang masalah kependudukan di dunia. Nanti yang kita bahas itu meliputi ada faktor jumlah, bagaimana jumlah penduduk itu berpengaruh, lalu ada faktor strukturnya seperti apa, lalu berikutnya pertumbuhan dan persebaran, dan terakhir itu kualitas dari jumlah kependudukan. Baik, kita bahas jumlah penduduk dunia ya. Ini penduduk dunia itu semakin tiap tahunnya itu mengadakan sensus di berbagai negara itu mengalami jumlah kenaikan yang sangat signifikan. Ya, ini jelas datanya perkembangan penduduk dunia pada tahun 2000-an sekarang itu hampir di angka 6 miliar ya. Di angka 6 miliar penduduk dunia. Mungkin tahun sekarang ketika tahun 2021 akan terus bertambah ya, karena jumlah angka kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah dari angka kematian ataupun dan sebaliknya. Baik, ini perkembangan penduduk dunia, terjadi ledakan penduduk ya. Ledakan penduduk itu di kisaran misalnya ini sampai pada tahun 2000-an ya datanya. 2000-an itu di angka sini sampai 6 miliar. Nah, ini datanya. Lalu populasi itu populasinya meningkat, ini datanya. Bagaimana misalnya pada tahun 1950-an ini masih di angka kurang dari 2 miliar jumlah penduduk dunia, tapi di angka tahun 2000-an ini hampir di angka ini ya, di angka ini kan pada tahun ini di angka kurang lebih dari di bawah ini. Tapi ketika di angka tahun 2000-an itu udah menyentuh di angka hampir 5 miliar. Nah, mungkin sekarang ini di angka kisarannya 7 miliaran ya. Tapi di sini. Nah, prediksi nanti ke depannya tahun 2000 ke depan 2050 itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, ledakan penduduk ini ada data juga tabel ya. Estimasi tahun 1600-an ini kurang dari 1 miliar. Lalu tahun 1900-an itu 2 miliaran. Lalu pada tahun 1090 itu 5,5 miliar, dan sekarang tahun 2000 itu lebih dari 6 miliar. Nah, itu datanya ya. Bagaimana nanti faktor jumlah penduduk itu akan sangat banyak ya faktornya, yaitu tentang kriminalitas, tentang sosial, lalu pendidikan, gizi ya, pangan, sandang, papan, dan yang lainnya itu berpengaruh. Nah, contoh sekarang juga sudah alih fungsi dari tatanan hutan juga terhadap kebutuhan dari pokok pokok dari manusia itu sendiri. Nah, ini juga grafiknya ya. Di grafiknya juga ada di sini, nanti Bapak share bagaimana misalnya itu grafik setelah tiap tahunnya meningkat. Nah, ini data berikutnya tentang persentase kenaikan ya. Cina itu masih di ranking pertama dengan jumlah penduduknya kurang lebih dari 1,2 miliar ya, dengan populasi 12% ya kenaikan jumlah penduduknya. Lalu diikuti oleh India yang kedua, ada Amerika Serikat, dan kita urutan yang keempat itu jumlah populasi penduduk terbesar di dunia ya, kurang lebih sekarang itu 270 juta ya masa penduduk di Indonesia. Lalu ada Brazil, Rusia, Pakistan, Jepang, Bangladesh, Nigeria, dan lain-lain. Ini salah satu 4 besar kita masuk ke jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selanjutnya, ini ada beberapa angka data terkait tentang fertility, artinya jumlah angka kelahiran ya, natalitas atau natalitas dari setiap negara. Kita ini hampir turun ya, ketika di 5,5 menjadi 2, di beberapa negara ada mengalami, semua juga mengalami penurunan. Selanjutnya, ini ada tabel mortalitas
ini jumlah mortalitas itu jumlah kelahiran, ini jumlah mortalitas jumlah kematian. Jumlah kematian dalam per 1000 ini ya, per 1000 penduduk atau warga negara. Selanjutnya jumlah dan pertumbuhan penduduk di negara ASEAN itu kita juga masih paling banyak ya di Asia Tenggara. Itu hampir ini data 2005 ya, 200 masih 241 juta jiwa. Kalau sekarang ini bisa di angka 270 juta ya, karena sensus penduduk biasanya dalam rentang waktu 10 tahun per 10 tahun ya, itu sensus penduduk. Untuk jumlah pertumbuhannya alhamdulillah hanya 1,4% ya setiap tahunnya. Malaysia ini juga cukup besar ya. Yang paling besar itu pertumbuhan itu ada di Laos 2,3% ya di Laos. Penduduk yang paling sedikit itu di negara ASEAN, Brunei Darussalam hanya ratusan ribu jiwa ya. Nah gitu. Nah, struktur penduduk dunia. Nah, struktur penduduk itu ada tiga piramida ya. Nanti ada gambarnya. Yang pertama itu ada namanya piramida penduduk ekspansif ya, struktur penduduk muda. Jadi menggambarkan keadaan penduduk yang sedang mengalami pertumbuhan. Jadi ini angka usia mudanya lebih banyak ya di bawah dibandingkan usia dewasa ataupun manula. Nah, selanjutnya jumlah kelahiran. Ketika piramida penduduk ekspansif itu jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Jadi yang angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan angka yang mengalami kematian. Banyak terjadi di negara-negara berkembang ya, termasuk di kita di Indonesia, lalu di beberapa negara Afrika, Eropa dan Amerika biasanya ini sedikit ya. Lalu piramida penduduk stasioner atau struktur penduduk dewasa. Ini berarti angka yang paling besarnya itu di tengah-tengah pada usia dewasa. Itu menggambarkan keadaan penduduk yang mengalami pertumbuhan relatif stabil ya. Jumlah kelahiran sebanding atau hampir sama dengan jumlah kematian di tiap tahunnya, banyak terjadi di negara-negara maju. Yang terakhir ada namanya piramida penduduk konstruktif ya, bagaimana struktur penduduk tua. Nah, ini menggambarkan keadaan penduduk yang cenderung mengalami penurunan. Jadi angka tuanya lebih besar dibandingkan angka dari usia produktif, usia muda dan anak-anak. Nah, ini jumlah kelahiran lebih kecil dibandingkan jumlah kematian. Terjadi di beberapa negara Eropa, Prancis, ya, Jerman, Swedia dan Belgia. Ini piramidanya angka usia tua lebih banyak dibandingkan yang muda. Selanjutnya, struktur penduduk itu ada dua. Struktur penduduk muda. Jika kelompok penduduk umur kurang lebih 15 tahun, jumlahnya lebih dari 40%. Nah, ini dikatakan struktur penduduk muda. Kelompok penduduk umur kisaran 15 sampai 64 tahun kurang dari lebih banyak dari 55%, dan kelompok penduduk di umur 65 tahun lebih itu kurang dari 5%. Misalnya di Indonesia, Myanmar, India dan lain-lain. Itu jumlah penduduk muda. Nah, struktur penduduk tua itu jika kelompok penduduk umur kurang lebih 15 tahun, jumlahnya kurang dari 30%. Nah, ini kelompok penduduk di usia 15 sampai 64 itu lebih dari 60%, dan kelompok penduduk ini lebih dari 10%. Misalnya di Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan sekarang termasuk ya, angka kelahirannya sangat kecil ya. Sehingga ada beberapa mungkin kebijakan dari beberapa negara untuk misalnya mengasih bonus ketika ada penduduknya yang melahirkan. Nah, ini struktur piramidanya. Yang pertama yang ini artinya di negara berkembang angka jumlah usia mudanya, ini piramida, ini angka usia penduduknya. Jadi angka yang muda ini lebih banyak di negara-negara populasi di bawah, berarti ini usia muda ya, 20 sampai 24 tahun, 30. Lalu yang paling atas ini yang paling usia tuanya. Nah, lalu selanjutnya yang tengah-tengah ini berarti yang seimbang antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian sama. Dan terakhir ini piramida yang angka tuanya lebih banyak. Kita masuk ke transisi demografi. Nah, demografi fase 1, kelahiran dan kematian tinggi. Nah, masyarakat pertanian dengan pendapatan rendah.
Jadi fase 1 itu artinya ketika jumlah kelahiran dan kematian tinggi ya, tetapi masyarakat dominan itu berprofesi sebagai pertanian dengan pendapatan rendah. Selanjutnya ada fase 2, kelahirannya tinggi lalu kematian rendah. Pengetahuan dan kesehatan gizi ya, ini sudah mulai fokus di bidang kesehatan dan gizinya. Awal proses ini negara industrialisasi atau modernisasi. Lalu fase ketiga itu kelahiran dan kematian rendah, populasi penduduk relatif stabil, masyarakat industri dan modern. Ini di negara-negara maju ya, udah fase ketiga. Mungkin kita udah masih di fase 2, bagaimana kelahiran tinggi, kematian rendah, tapi pengetahuan dan gizinya sudah mulai awards ya, sudah mulai fokus di sana, menjadi fokus perhatian ya. Lalu awal proses negara berkembang. Nah, ini ada grafik bagaimana misalnya setiap tahunnya itu pada fase 1, 2, dan 3 ini. Ini pada sekarang di tahun 1970-an itu di fase 3. Selanjutnya ada namanya angka kelahiran. Nah, angka kelahiran itu angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. Nah, itu ketika misalnya bisa dilihat atau dihitung natalitas ketika 30 angka kelahirannya per 1000 penduduk. Berarti itu rendah. Angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk itu rendah, dan angka kelahiran tinggi ketika lebih dari 40 bayi yang lahir per 1000 penduduk. Nah, itu untuk menghitung jumlah kelahiran pada suatu penduduk. Kita juga masuk ke angka kematian. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 orang atau 10 orang per 1000 penduduk. Angka kelahiran sedang apabila kisarannya 10 sampai 20 per 1000 penduduk, dan angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk. Nah, ini bisa dihitung angka kelahiran maupun angka kematian. Lalu selanjutnya pertumbuhan penduduk dunia. Nah, ini ya datanya, ini beberapa data bagaimana setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Nah, ini persebaran pertumbuhan penduduk dunia dalam persen tahun ini data lama ya. Bapak ambil itu tahun 2000-an ya, belum yang terupdate 2020-an belum ada. Ini kalau ini beberapa negara Amerika Latin itu jumlah pertumbuhan penduduk di dunianya hanya di bawah 1% ya, yang warna kuning ini. Lalu yang warna orange ini ada di beberapa negara Afrika, dan di Asia Tenggara itu 1 sampai 1,9% ya, termasuk Indonesia. Kita masuk di angka 1 sampai 1,9% angka persentasi pertumbuhan penduduknya. Nah, ini juga ini mohon maaf tadi bukan Afrika ya, ini lebih ke Brazil dan yang lainnya. Lalu Afrika itu cukup tinggi ya, di Afrika ini 2 sampai 2,9%. Dan yang di atas ini hampir 3% di beberapa ini ya, seperti di negara Mesir ini cukup tinggi nih, 3%. Seperti itu. Itu persebaran dari pertumbuhan penduduk dunia. Selanjutnya, angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk itu rendah sama ya apabila kurang dari 1% itu rendah. Ya, ini yang warna kuning ini rendah di beberapa negara ya. Contohnya misalnya kayak Rusia itu rendah. Lalu angka pertumbuhan penduduk sedang apabila kisaran 1 sampai 2%. Kita masuk ke kategori sedang ya. Lalu angka pertumbuhan penduduk tinggi lebih dari 2%. Ini persebaran penduduk dunia seperti ini ya. Ada beberapa populasi, ini ada Amerika Utara ya, 51%, lalu Eropa 71%, lalu yang paling besar penduduk itu di benua Asia ya. Asia 61,3%. Afrika 12,7% menyumbang jumlah penduduknya. Amerika Latin 8,4%, Eropa, lalu yang lainnya. Ya, ini datanya data lama ya, 1998, dan ini prediksi pada tahun 2050 ini Asia mengalami penurunan ya, yang awalnya 61,3% menjadi 57,3%. Afrika mengalami peningkatan cukup signifikan ketika diprediksi tahun 2050
yang awalnya 12,7% menjadi 22,4%. Termasuk Amerika Latin peningkatan, Eropa terjadi penurunan Eropa ya, sama kayak Asia yang awalnya 7,2% pada tahun 1998 ya. Lalu beberapa juga mengalami penurunan yang sedikit ya. Jadi Afrika mengalami prediksi peningkatan, lalu Asia dan Eropa mengalami penurunan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor masalah kependudukan. Ini ada beberapa masalah pendudukan menurut para pendapat ahli, yaitu dari Dr. Paul Hendrik. Sementara Anda membaca tulisan saya, katanya di buku The Population Bomb, 4 orang mati kelaparan dan kebanyakan anak-anak. Nah, ini angka yang cukup memperhatikan ketika jumlah penduduknya banyak di suatu negara, tetapi faktor ekonominya, faktor negaranya masih kurang maju sehingga banyak terjadi kelaparan ya, atau gizi buruk di beberapa negara Afrika masih terjadi. Lalu menurut Thomas Robert Malthus, ini penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan produksi pangan meningkat seperti deret hitung. Artinya tidak seimbang bagaimana jumlah penduduk ini harus diimbangi dengan ketersediaan pangan ya. Maka ke depan itu mungkin teknologi di bidang pangan akan sangat dibutuhkan untuk menunjang populasi manusia itu semakin banyak. Makanya itu profesi petani pada dasarnya menurut Bapak itu profesi yang tidak akan lekang oleh waktu, karena kebutuhannya atau nanti hasil dari pertanian itu akan dibutuhkan oleh manusia selagi manusia itu ada atau dilahirkan. Ya, seperti itu. Karena pangan sangat-sangat penting. Contohnya sekarang ketika masa pandemi banyak beberapa profesi yang beralih ke profesi petani ya. Selama hampir ke 2 tahun 1,5 tahun pandemi, ada yang beberapa banyak yang PHK lalu beralih profesi menjadi para petani. Lalu selanjutnya James tahun 2005, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi ecological society ya. Ini sama ya, akan terjadi kepunahan ketika misalnya tidak ditangani karena banyak faktor. Salah satunya misalnya kerusakan lingkungan ya, kriminalitas, lalu masalah sosial juga akan terjadi. Ya, seperti itu tantangan kedepannya. Lalu 4 tantangan berat dekade mendatang. Yang pertama, pemanasan global yang awal Bapak hantarkan itu sangat penting ya. Ketika tantangan pemanasan global itu isu yang dari dulu sering digaungkan, tetapi implementasi atau pelaksanaannya sangat minim ya, karena hanya sebatas janji dan tidak ada bukti nyata untuk penurunan suhu bumi. Bagaimana misalnya pemanasan global ini akan menjadi ancaman besar umat manusia atau manusia ke depannya. Dan kerusakan lingkungan jelas ya cukup masif di beberapa negara kita juga, di daerah kita ya, alih fungsi hutan, lalu alih fungsi lahan ya, pencemaran laut dan yang lainnya, sungai dan yang lainnya itu cukup banyak di kita. Ya, laju pertumbuhan penduduk, lalu ada pengentasan kemiskinan ya. Nah, juga sama. Ketika misalnya jumlah penduduk banyak, lapangan pekerjaan misalnya minim, maka akan terjadi yaitu namanya pengangguran. Lalu habis pengangguran itu akan peningkatan terhadap misalnya kemiskinan ya, kemiskinan karena tidak ada pendapatan yang lebih untuk memenuhi penunjang kebutuhan sehari-hari. Ya, di faktor kemiskinan, lalu kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global. Lagi-lagi misalnya ketika ada politik tidak stabil, maka berpengaruh juga terhadap ini tentang kemanusiaan juga ya, terhadap lingkungan yang lainnya. Itu komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan kita juga sebagai individu. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. John Bennington, akibat perubahan iklim dan ledakan penduduk menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan. Ini sangat cukup bisa nyata ya, atau bisa terbukti karena pangan itu hampir nanti setiap hari, setiap waktu kebutuhan pokok dasar dari manusia. Lalu akan terjadi kelangkaan selain pangan, air ya, air bersih juga salah satu faktor masalah. Bagaimana kebutuhan air juga menunjang untuk ke proses kehidupan manusia, dan itu akan mengalami nanti krisis ya, karena banyak digunakan.
Bahkan di beberapa kita di Garut juga ada yang mengalami krisis air. Dan energi luar biasa memicu kerusuhan sosial. Nah, ini juga sama, faktor anti kriminalitas akan meningkat dan yang konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah terkena dampak. Nah, juga sama ya, ketika beberapa negara penduduknya banyak yang migrasi, terjadi apa namanya, ketika adanya perang politik ya, perang seperti itu juga berfaktor terhadap manusia itu sendiri. Ya. Selanjutnya menurut ini terakhir, jumlah manusia di bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan ya. Ya, kita harus berupaya agar pertumbuhan penduduk terkendali. Perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan. Nah, jadi ketika adanya perubahan iklim juga berpengaruh terhadap para petani ya. Bagaimana misalnya gagal panen itu akan berdampak sangat besar untuk pangan manusia. Itu ya beberapa masalah yang akan ditimbulkan ketika jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diantisipasi untuk berbagai masalah yang akan muncul. Nanti silahkan diskusikan lagi di grup ya. Apabila ingin tanyakan silahkan sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Nanti kita diskusikan. Boleh yang lain menjawab ataupun menangkal atau menyangkal silahkan argumentasi. Dan mudah-mudahan hari ini belajar yang kedua itu kalian uh, lebih kritis lagi ya terkait tentang isu-isu pergerakan penduduk, lalu ada isu tentang alih fungsi hutan dan misalnya isu pemanasan global seperti itu. Itu saja dari Bapak hari ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita nanti masuk ke WA grup saja. Silahkan diskusi kita bersama sama-sama. Apa yang ingin tanyakan. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.